jawab salam bentuknya ngeri. Yang jawab salam didoain masuk universitas negeri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'd. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 9 Jakarta, Bapak Albaini Zuhdi. Yang kami hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Didi Arwadi. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah SMA Negeri 9 Jakarta serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan staf, serta teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puji bagi syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di suasana, di keadaan yang mulia, di hari Jumat, di waktu duha, dan juga dalam keadaan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita di dalam hadis qudsi, siapa orang yang mengingat aku di dalam khalayaknya, di dalam sendirinya, maka Allah berjanji akan disebut nama kalian di khalayak para penduduk langit. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari Senin kemarin saya dihubungi oleh Pak Hasan Basri. Baru datang, kita sudah dipanggil Pak Hasan Basri untuk diminta untuk memberikan kultum di nanti Jumat religi ini. Saya sempat menolak. Kenapa? Karena saya tahu kebatasan ilmu saya masih memiliki ilmu yang sedikit. Akan tetapi guru saya berpesan, kita ini hidup di dunia bukan hanya tentang beribadah, tetapi tujuan hidup di dunia ini yang kedua adalah bagaimana kita berta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus ke muka bumi ini, yaitu bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah bukan untuk mengajarkan bagaimana kaum kafir Quraisy untuk bersyahadat, bukan. Yang pertama kali Rasulullah diperintahkan diutus di muka bumi ini adalah bagaimana menyempurnakan akhlak para penduduk bumi ini. Sama sekali Rasulullah tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan atau mengislamkan orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Sebagaimana tadi disebutkan, yang tadi kita baca bareng-bareng di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Kita para pemuda tahu Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pelajar yang baik, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebaik-baiknya idola yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya kita sebagai seorang pemuda, kita memiliki akhlak yang baik seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru mengatakan bahwasanya kita ini hidup di dunia, boleh jadi orang-orang di luar sana, di luar Islam, orang-orang non-Muslim, apabila diceritakan tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan patuh, akan tunduk, dan akan yakin bahwa itu adalah akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang non-Muslim ini akan menangis. Kenapa menangis? Karena di sisi lain melihat umatnya tidak sama dengan nabinya. Umatnya memiliki akhlak yang berbeda jauh dengan Nabi Muhammad. Ini yang membuat keadaan kita ditangisi oleh orang-orang di luar sana. Seharusnya kita memiliki Nabi Muhammad, kita memiliki Nabi yang akhlaknya di atas rata-rata. Kita umatnya seharusnya bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Sebagai contoh, salah satu akhlak Nabi Muhammad adalah bagaimana kita menebarkan senyum. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sesimpel menebarkan senyum adalah akhlaknya Rasulullah. Kita ketemu orang, kita senyum, kita sapa. Pagi tadi senyum, sapa, salam, sopan santun dan sebagainya. Seharusnya itu kita dilakukan untuk melestarikan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kemarin saya baru dapat cerita dari Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas yang baru beberapa tahun ini meninggal. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Kalau ditanya kita pergi ke pasar berapa menit? Setengah jam. Ya paling lama 1 jam. Kita pergi ke pasar 1 jam paling lama. Tapi Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bisa nyampe 3 jam, 5 jam hanya untuk pergi ke pasar. Kenapa? Karena beliau dari rumahnya sampai ke pasar, setiap bertemu orang di jalan, beliau salam, beliau sapa. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Beliau sapa satu persatu orang yang ia temui di jalannya. Hatta kepada anak kecil sekalipun beliau sapa, beliau salam. Bagaimana keadaan kalian? Ayuhal ahbab, ketika kita bertemu dengan teman yang lainnya, salam, sapa. Apa susahnya salam, sapa? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat? Gitu. Sesimpel itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang susah adalah bagaimana cara mengistiqomahkannya. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas juga setiap pergi ke pasar beliau bertemu seorang pendeta. Hanya kepada umat muslim kita saling sapa, salam, tidak. Kepada anak kecil, kepada seorang pendeta pun beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas menyapanya. Selamat pagi Pak Pendeta, gimana kabarnya, bagaimana keadaan keluarga dan sebagainya. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.